Pemirsa, saya akan menyampaikan berita-berita terpopuler yang disajikan di cnbcindonesia.com. Berita pertama datang dari mancanegara, yakni media asing ramai menyoroti bencana di dalam negeri, khususnya perihal kebakaran hutan. Media Singapura The Straits Times memuat peristiwa tersebut dalam artikel berjudul Forest Fires Blanket Several Indonesia Provinces Causing Surge in People Falling Ill. Disebutkan bahwa setidaknya terdapat 6 provinsi di RI yang mengalami kebakaran hutan, meliputi Sumatera yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, serta Kalimantan yang mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kutip dari The Straits Times, provinsi-provinsi tersebut yang mengalami kebakaran besar pada tahun 2015 dan 2019 karena musim kemarau yang berkepanjangan, yang menyebabkan kabut asap ke negara-negara tetangga termasuk Singapura dan Malaysia, sehingga mempengaruhi kualitas udara di provinsi-provinsi tersebut. Selain itu, media Reuters juga memuat hal yang sama dalam artikel berjudul Indonesia Braces for Forest Fires, Crop Loss from Severe Dry Season. Dilaporkan bagaimana RI memperkirakan akan mengalami musim kemarau yang parah akibat dampak dari pola cuaca El Nino. Mengutip Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menyebut hal ini telah mengancam panen dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Diketahui ada kemungkinan tidak akan turun hujan atau hanya 30% dari curah hujan biasanya. Sementara media milik negara Jerman, Deutsche Welle, juga membuat video khusus soal ini. Dalam berita berjudul Who's Setting Indonesia's Forest on Fire, DW menyebut bahwa fenomena kebakaran hutan di Indonesia terjadi akibat orang-orang tak bertanggung jawab. Ya, kita beralih ke berita kedua, di mana lembaga riset dan juga konsultan politik Politika Research and Consulting merilis hasil survei elektabilitas dari 3 bakal calon presiden di Jawa Timur. Hasilnya Ganjar Pranowo unggul dan elektabilitas Anies Baswedan naik. Survei dilakukan dengan metode mewawancarai lewat tatap muka atau face-to-face dengan margin of error 2,7%. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 sampai 12 September 2023. Total responden yang berhasil diwawancara adalah 1.200 orang dan responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki KTP. Responden tersebar secara proporsional di 38 kabupaten kota. Responden juga tersebar secara random di 120 desa atau kelurahan. Direktur Eksekutif PRC, Rio Prayogo, mengatakan bahwa pihaknya sempat melakukan survei pada bulan April. Namun sebagai perbandingan, survei kembali dilakukan setelah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan deklarasi. Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul di angka 40,4% atau stabil. Dan pada urutan kedua yaitu Prabowo Subianto dengan 32,3% atau menurun sebanyak 8,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada pada posisi akhir dengan 18,3%. Rio mengatakan meski berada pada posisi akhir, namun terdapat kenaikan terhadap elektabilitas Anies. Dan kita akan beralih ke berita terpopuler ketiga di cnbcindonesia.com. Ukraina dilaporkan kembali melakukan serangan balas dendam ke Rusia. Pesawat tak berawak atau drone menyerang sejumlah wilayah mulai dari Crimea, Moskow hingga menyebabkan kebakaran di depot minyak di barat daya negeri Kremlin. Dalam laporan yang sama disebutkan bagaimana 30 penerbangan ditunda dan 6 dibatalkan di bandara utama Moskow. Perlu diketahui bahwa hal ini merupakan tindakan yang sering dilakukan otoritas penerbangan Rusia ketika terjadi serangan pesawat tak berawak Ukraina muncul. Gubernur regional Oryol menyebut sejauh ini tidak ada korban jiwa. Sementara itu dalam sebuah pernyataan opini pada Sabtu 16 September 2023, Sekretaris Dewan Keamanan Ukraina Olesi Danilov mendesak Sekutu Kiev untuk mempercepat pengiriman senjata. Ia mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang. Dan informasi terakhir dari berita terpopuler di cnbcindonesia.com datang dari dalam negeri, yakni pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara
menetapkan pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2023 pada 20 September 2023. Jadwal ini mundur dari yang semula ditetapkan pada 17 September 2023. Dengan demikian, maka pengumuman seleksi CASN akan dilakukan pada 19 September hingga 3 Oktober 2023. Kemudian seleksi administrasi dilakukan pada 20 September hingga 12 Oktober 2023. Kendati mundur, calon peserta diharapkan sudah menyiapkan diri dengan mendaftar akun SSCASN di Badan Kepegawaian Negara dan mempersiapkan dokumen terkait.